11 pemuda yang tergabung dalam aksi ajak tutup TPL berjalan kaki dari Toba menuju Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden agar PT TPL ditutup. Kehadiran mereka di ibu kota pada Selasa 28 Juli mengguncang Jakarta. Tidak hanya satu atau dua, tetapi ratusan polisi diturunkan untuk mengawal aksi mereka. Berikut wawancara kami dengan tim 11 ajak tutup TPL. Sejak dari semalam, Bang, bagaimana kawan-kawan tim 11 tiba di Jakarta? Boleh sedikit diceritakan, Bang, karena dari live-nya Bang semalam kelihatan sepertinya ada semacam drama atau apa, semacam menerima demonstran ratusan ribu orang kelihatannya, Bang. Seru. Jadi kemarin itu kita mulai perjalanan dari Tangerang Serpong menuju Jakarta. Terus setelah jalan 2 jam itu Lambok hubungin aku lewat HP. Dia bilang, "Bang, ini kok ada yang baju orange selalu videoin kita." Nah, aku bilang fokus aja jalan sampai kita udah jam 11 berapa itu, jam 11.10. Aku bilang kita istirahat dulu makan siang, karena nanti ketika kita sudah masuk Sudirman itu nggak ada lagi tuh rumah makan murah. Jadi kita makan siang dulu di Majestic. Rupanya sudah ada dari pihak Polsek Kebayoran Lama, Kebayoran Baru ya, Polsek Kebayoran Baru yang kita, dan enak juga makan siang di kawal polisi itu enak. Terus sudah habis itu Bang Abdon merapat sama si Lai Jakob, si Ringonto, Bang Abdon Nababan, terus kita lanjut langkah, ya pokoknya ketawa-ketawa seperti biasa, gembira. Tiba-tiba di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, itu udah ada puluhan polisi gitu, dengan mobilnya, dengan mobil tahanannya, ada mobil taktisnya, ada ada water cannon, Bang. Water cannon kayaknya nggak terlihat tuh jelas karena memang rame. Tiba-tiba kok banyak sekali orang gitu. Terus kita disuruh swab, dan itu kita 11 orang, tapi ada tambahan dari relawan Ojol Nusantara yang mendampingin. Terus kita disuap, ambil KTP segala macam, ambil KTP di tas, semuanya disuap. Tiba-tiba pas giliran nomor 16, hasil swabnya belum turun, mikrofonnya polisi langsung bilang tunggu si Morangki reaktif. Padahal yang nomor 13 belum keluar hasilnya. Pokoknya nggak sampai hitungan 2 menit setelah aku dicucuk, itu tiba-tiba tunggu si Morangki reaktif. Terus aku kayak gimana ya, terus disuruh kami naik ke mobil keranjang, mobil tahanan. Ya lucu aja, jadi semuanya pokoknya polisi yang bawa itu pakai APD, tapi kita disatukan semuanya, 8 orang disatukan di mobil keranjang ini. Kalau apa yang reaktif kan harusnya dipisahkan, tidak digabung dengan yang lain. Terus 3 yang lain itu kan ngurusin mobil, karena aku bilang mobil harus tetap dijaga. Kita nggak mau nanti tiba-tiba entah ada apa yang dimasukin ke dalam mobil kan. Pokoknya seru lah, kayak film-film action itu. Terus kita dibawa raun-raun pakai ngiung-ngiung. Jadi ternyata tidak harus ya. Jadi kita tim 11 melebihin bupati, melebihin gubernur mulai itu di Jakarta gitu. Kalau bupati dari Toba itu, gubernur Sumatera Utara itu ke Jakarta, mana ada pakai ngiung-ngiung kan. Kita pakai ngiung-ngiung, dikawal puluhan kereta gitu kan. Akhirnya sampai aku mual gitu, karena jik-jik terus gitu. Mungkin teman-teman bisa lihat di live-nya kemarin. Dibawa ke Wisma Atlet, di Wisma Atlet ditolak. Dapat kabar malam baru ketahuan bahwa ya mereka tidak mau terima karena sepertinya itu rekayasa. Yang ke Wisma Atlet itu yang positif, nggak ada yang diduga itu dibawa ke sana. Itu baru dapat informasi kita dari orang Wisma Atletnya tadi malam. Jadi dibawa lagi, nggak tahu kemana, dibawa kemana, ditolak lagi gitu. Akhirnya kami dibawa ke rusun Pasar Rumput.
udah sampai ngio, pokoknya heboh kali gitu, sampai semua jalanan, semua kendaraan melihat kita gitu, kayak bawa teroris lah. Ya. Udah, terus kita di sana sampai di rusun Pasar Rumput itu kita dicuekin, jadi nggak ada petugasnya apa gitu. Coba akhirnya diminta KTP, terus aku disuruh di mana yang tunggu si Morangkir. Aku naik dites, semuanya bagus gitu kan. Sampai aku bilang, aku mau tes PCR. Oh, di sini nggak ada katanya. Ya udahlah, bapak pergi aja, semua baik-baik aja kata dokternya. Turun ke bapak, rupanya 10 orang yang lainnya diangkut ke Polres, katanya mau di BAP. Aku bilang, mana tuh yang di Polres ini, kami di BAP katanya. Loh, ya udah, aku duduk di pos. Begitu aku duduk di pos bersama teman dari relawan Ojol Nusantara, datang satu orang tentara. Pak, tidak boleh duduk di situ, silakan di luar. Ya udah, aku ngomong jadi di kaki 5. Tim 10 yang 10 orang di Polres ditahan 2 jaman sampai mereka begitu nyampe langsung dikasih nasi, tapi teman-teman tidak mau makan, dikasih nasi tidak mau makan. Terus ya udah, kemarin tadi malam berpisah dengan tim 11. Siang ini aku sudah bersama tim 11 lagi. Itu ceritanya. Udah bersama lagi lah kami 11 orang di sini, sambil menunggu jawaban dari istana. Nah, untuk soal swab sendiri, Bang, sudah ada yang hasil PCR kah atau dalam bentuk apa yang menyatakan positif atau negatif, atau itu berlalu begitu saja? Berlalu begitu aja, aman-aman aja kok. Aku semuanya ini makanya bawahnya lapar terus. Lagi cium aroma Indomie kayaknya ini di apartemen ini. Aman, tapi memang kita, karena ini aku wawancara aja, aku buka masker. Kita walaupun di apartemen ini peraturannya memang selalu pakai masker. Jadi karena aku nih di kamar, teman-teman lagi di luar semua, aku berani buka masker. Kalau enggak, kita semuanya di dalam ruangan ini, di dalam apartemen ini kita pakai masker semua. Antisipasi kan. Berarti untuk tadi malam akomodasi untuk kawan-kawan tim 11 semuanya aman, Bang ya? Aman, itu didukung oleh Mak Ivani, yang media sosialnya Ivani. Beliau sangat mendukung, menyiapkan tumpeng kita juga. Malam-malam itu teman-teman pada makan tumpeng gitu kan. Kalau aku makan nasi kotak biasa gitu. Terus kemarin aku bersama dengan tim relawan Ojol lah. Itu baru bergabung siang ini dengan teman-teman dari tim 11. Soal PCR-nya memang juga ditawarin juga kemarin untuk 3 orang yang bisa bertemu dengan presiden. Aku tolak. Harusnya? Aku tolak, aku bilang kita 11 orang dan bersama dengan aliansi Gerak Tutup TPL, karena kita ingin menyerahkan bukti-buktinya. Jadi dibilang bisa diusahakan 3 orang, aku, Anita, sama Bang Raid. Aku nggak mau. Aku tolak dengan tegas, tidak. Ada 11 orang. Oh, berarti nah, dari hasil penawaran Abang sendiri yang harus mengajukan 11 orang berikut dengan tim aliansi Gerak Tutup TPL, ada penawaran kembali dari pihak istana? Belum, mereka pagi ini baru menghubungin aku, pihak istana minta bukti-bukti kejahatan TPL. Aku bilang ya itu yang mau kita serahkan ke Bapak Presiden gitu. Tapi ada slide yang disiapkan oleh Rocky kemarin, Rocky Pasaribu dari KSPPN, itu yang aku serahkan ke pihak istana. Surat tulis tanganku sudah di istana. Jadi tinggal menunggu jawaban dari Bapak Presiden aja kapan beliau punya waktu untuk bertemu dengan 11. Yang pasti Pak Presiden sudah mengetahui informasi ini. Aku tidak mendengar secara jelas tentang itu, tapi pasti beliau sudah tahu. Sudah tahu. Nah, pasti beliau sudah tahu. Tapi sampai sekarang itu hanya dugaanku ya. Ya. Tapi sampai sekarang dari pihak istana tidak bilang secara langsung kepadaku, Bapak sudah tahu. Mereka tidak ada katakan itu. Ya, tapi sampai sekarang belum ada komunikasi yang deal untuk pertemuan dengan Presiden, Bang. Belum. Jadi tim 11 akan stay di Jakarta sampai memang Bapak Presiden punya waktu untuk ketemu sama kita. Jadi kalau belum ketemu ya nggak pulang kami, nggak cek. Nggak ada masa deadline per 1 bulan tidak ketemu maka pulang atau seperti apa? Kalau aku akan terus menunggu. Akan tetap stay di Jakarta. Tentang kedaulatan Bang Sobata.
Apalah artinya menunggu 1 bulan dibandingkan puluhan tahun kita tersiksa, dan masa depan kita akan suram di Danau Toba. Oke. Berarti akan tetap menunggu. Oke, soal PCR tadi Bang, apakah memang berlalu begitu saja atau memang tidak ada pengulangan atau seperti apa? Tidak ada. Jadi nanti kami PCR ketika sudah ada jawaban dari istana aja kapan ketemunya bersekalian kan. Oh ya. Ngapain PCR aku sekarang? Bayar mahal gitu. Toh nanti ketika ke istana nanti PCR lagi gitu. Nah saat ke rusun kemarin ngapain Bang? Yang mana? Yang sempat dibawa ke rusun? Nggak ada, hanya digituin aja sampai disuruh diperiksa, ditensi, ditaruh yang oksigen aman semuanya bagus, terus tiba-tiba ya udah silakan gitu. Di situ yang saat itu dokternya mengatakan sudah Bang pulang saja semua baik-baik saja begitu? Pokoknya silakan mau tinggal di sini mau keluar ya silakan gitu loh. Berarti sekarang posisinya Bang di apartemen di mana Bang? Apa? Sekarang posisinya Bang di apartemen di mana? Di Kemayoran masih? Di daerah Jakarta Selatan. Daerah Jakarta Selatan. Oh. Bersama tim 11 ya? Bersama tim 11 itu lagi ada yang si Bumi lagi ngerjain tugas-tugas dari sekolah, bersama Agustina ditemanin Agus, Oni lagi main-main HP kuliah, Bang Raid lagi nyuci baju karena ada di sini ada mesin cuci, Bang Raid sama Erwin sedang nyuci baju. Bang sorry tadi sempat terputus, aku mau membahas sedikit soal si Bumi. Nah satu jam yang lalu aku buat tulisan, judulnya aku buat Bumi yang sedang berupaya menyelamatkan bumi. Nah, gitu. Jadi aku cerita sedikit saja yang ku tahu tentang si Bumi. Kebetulan aku kenal sama dia, pernah beberapa kali ketemu. Bumi ini kan memang agak bandel, mirip-mirip bapaknya sedikit lah. Nah, gitu. Sejauh ini kondisi Bumi secara fisik dan mental pasca tekanan-tekanan semalam dan intimidasi semalam gimana Bang? Udah oke. Hanya kemarin ketika di mobil tahanan dia sempat menangis gitu. Kenapa? Kita di penjara ya Pak? Enggak. Kita diisolasi. Apa isolasi itu? Laban aku bilang. Tapi kemarin aku yang ketika ada oknum yang menghadik dia berkata kasar kepada Bumi itu memang aku nyaris terpancing, tapi aku lihat oh ini kayaknya provokasi gitu. Ya, makanya aku katakan ke teman-teman tim 11 jangan ada yang emosi, kita tetap stay cool, kita ikutin aturan. Tapi pada prinsipnya Bumi ya walaupun ada yang bilang ngapain sih anak-anak dilibatkan, Buminya yang mau ikut kok. Dia memang jugul seperti bapaknya dan dia ketinggalan pelajaran sekolah loh, daring. Ya. Dia sekarang lagi ngerjain tugas-tugasnya. Hari ini guru-gurunya seperti biasa di grup WA itu mengirimkan tugas-tugas. Kemarin dia daring dari mobil gitu. Jadi hanya karena memang dia tidak punya buku paket, karena buku paketnya kan di rumah. Ya. Diambil mamanya di rumah, jadi ya dia hanya bawa buku tulis bermodalkan buku tulis, pulpen sama tugas-tugas yang diberikan sekolah gitu. Jadi kalau ada yang orang bilang itu ke sekolahnya gimana, orang memang sekolah nggak masuk kok, dicek aja ke sekolahnya memang nggak ada yang masuk, memang semuanya daring gitu. Terus ya dia dimanapun kan kita bisa. Ya. Tapi yang pasti secara fisik saat ini dan secara mental dia tidak apa gitu. Oke, enggak, dia jugul kayak bapaknya. Jadi kemarin aja dia sempat shock yang ketika di mobil tahanan itu yang mobil keranjang, dia sempat kayak ngeliatin kereta-kereta polisi yang dampingin dengan sirene yang nyiung-nyiung itu. Tapi pengalaman yang luar biasa untuk dia. Artinya aku bangga justru bangga dia mau ikut menawarkan secara sukarela dia untuk ikut di gerakan ajak tutup TPL ini, dan ya semoga bibit perlawanan terus tumbuh dalam dirinya. Oke. Ada penindasan dan ketidakadilan. Ya. Nah, ada untuk kawan-kawan yang lain, tim 11 yang lain gimana Bang? Kondisinya sehat? Oke semua, nggak ada ini, justru ya kan ada 3 orang ini baru pertama kali ke Jakarta gitu kan.
baru pertama kali ke Jakarta, jalan kaki, ditangkap pula. Bumi, ini live Christian, nih Toba TV. Ini live Christian kemarin dia yang dibawa ke Polres. Boleh sedikit wawancara dengan beliau, Bang? Wawancara. Ya, tanya dia aja lah bagaimana di Polres kemarin ya. Iya. Mau tanya itu. Boleh berdua, Bang, boleh? Ya. Oh. Bang Ruan. Nah, Ini apanya? Ci. Udah, Ci itu Bang udah. Mari. kurang. Ya, gimana? Singkat saja, Kak, Bang, boleh cerita pengalaman semalam saat di Polres mana, Kak ya? Polres Jakarta Pusat. Ya. Boleh cerita di Polres Jakarta Pusat itu berapa lama, ngapain aja, diapain aja gitu. Atau ditanyain apa aja? Jadi kita itu setelah diswab semua masuk mobil keranjangnya polisi itu, kita dibawa ke Wisma Atlet tapi penuh. Setelah dari Rusun Pasar Rumput, Togo dibawa masuk isoman untuk isoman, dan akhirnya kita yang 10 ini dimasukkan lagi ke mobil keranjang itu dan dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Di situ didata 2 jam nggak diapain. Mungkin mereka Sebaik sampai ke Polres itu malah ditawari makan. Oh, tidak ada di BAP gitu ya? Nggak ada, karena mereka mungkin mereka berpikir mengulur-ulur waktu untuk Itu kan kita nggak bisa bilang ya, itu pemikiran mereka ya. Pokoknya mereka kesulitan mencari pasal untuk menahan kami. ya nggak ada alasan juga, karena nggak ada pelanggaran yang kita lakukan ya. Kita bukan mau unjuk rasa, bukan mau demo, tidak berkerumun, dan nggak ada pengerahan massa ke sana, ke istana, nggak ada. Kita hanya jalan kaki dari Toba sampai ke istana. Misi kita selesai, menyampaikan aspirasi ke istana. Data-data dari kawan lain aliansi yang sudah menyiapkan data itu kita serahkan ke Pak Presiden, menyampaikan keluhan kita masyarakat Tanah Batak tentang alam yang sudah rusak, konflik sosial yang terjadi akibat TPL, itu aja. Ini silakan Bang Rai. Oke, aku pamit dulu ya. Siap, Bang. 2 jam, kami 2 jam di Polsek Metro Jaya. Polres. Polres Metro Jaya Jakarta Pusat. Ya. Tapi 2 jam itu hanya duduk doang, Kak ya? Ya, tidak dipersilakan masuk. Kita hanya Didata, ditanya-tanya semua KTP. Oke. Nah, pasca peristiwa itu untuk kakak dan abang, apa yang kemudian ingin disampaikan atau apa yang telah dirasakan, boleh diceritakan, Bang? Kalau perasaan pribadi saya saat itu ya, tidak menyangka sama sekali bahwa aksi kami ini sampai sebegitunya direspon oleh aparat polisi di Jakarta. Padahal kami hanya 11 orang ya, yang berjalan juga saat itu hanya 4 orang saya rasa. Ya. Ditambah dengan itu Abdon Nababan. Terus kami jaga jarak, tidak ada membuat tumpukan-tumpukan massa. Pokoknya sama sekali tidak menyangka bahwa di jalan itu, di tubuh pemuda itu polisi banyak sekali, mungkin Ratusan, Kak ya. Nah, untuk abang sendiri kesannya gimana, Bang? Nah, kita dari barat menurut saya terlalu berlebihan ya. Iya. Kita seperti kayak teroris saja. Bayangkan Bang, kita 11 orang, tapi polisi sampai banyak kali pakai senjata lengkap untuk untuk nggak tahu mau menjaga kita, nggak mungkin menjaga kita. Tapi mungkin itu sudah disetting orang itu supaya kita harus mengikuti. Kameranya boleh turunkan sedikit, Kak Oni? Oke, bahkan ada Ya. bahkan ada polisi yang arogan. Lagi, Kak. Ini. Oke. Oke, ya. Dilanjut, Kak.
Bahkan ada polisi yang arogan yang membentak-bentak karena melihat ada anak kecil itu buktinya. Itu banyak simbol ya. Iya. Banyak simbol sisi Mangaraja. Nah, tadi Bang Teguh bilang akan tetap menunggu di Jakarta sampai Presiden bersedia memberi waktu untuk tim 11 orang ini. Nah, tadi secara pribadi Bang Teguh bilang aku siap menunggu sampai kapanpun. Untuk Kak Oni dan Bang Irwan. Nah sama, kita juga harus menunggu sampai Presiden terbuka untuk kita. Oh ini juga nggak perlu waktu lama. Ya pokoknya ketemu. Tidak ada batas waktu deadline, misalkan 1 bulan ini Presiden tidak punya waktu. Untuk Kak Oni dan Bang Irwan gimana? Nah, itu nanti lagi. Itu nanti dipikirkan. Kita hanya memikirkan untuk hari Yang ini. pasti kita harus bisa tembus istana, karena perjuangan kita juga harus ke sana. Iya. Supaya tidak sia-sia nanti perjuangan kita kita harus masuk istana, gitu Bang. Ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bangsa Batak mungkin yang lagi di Tapanuli atau yang di Jakarta terkait perjuangan ini? Yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat Batak, tetap tenang. Kami di sini sehat-sehat saja dan akan terus Dan bersuara. untuk memperjuangkan Tanah Batak dan Danau Toba. Mari kita sama-sama berdoa dan mendukung aksi ini karena aksi kita sebenarnya aksi baik-baik ya, bukan aksi dengan kekerasan atau apa. Jadi tolong polisi sedikit ramah terhadap masyarakat. Itu aja permintaan kita, Bang. Oke. Untuk Bumi yang di belakang, gimana Bumi pengalaman selama hampir 50 hari ini? Seru, buat gembira di jalan. Semalam dimasukin ke mobil tahanan gimana rasanya? Bumi diajak nggak mau sendiri ya. Kita harus bilang. Ya, semalam Bumi dimasukin ke mobil tahanan perasaannya gimana? Ya takut, aku kayak mau di penjara. Tapi Saya takut katanya seperti mau di penjara, cuman karena ada Audi, ada tua, nggak apa-apa kan? Karena masuk mobil keras ya. Iya. nah untuk sekarang perasaannya gimana Bumi? Papa. Nggak, sekarang perasaan Bumi gimana? Sehat. Sehat. Maksudnya senang, takut lagi apa? Masih takut? Enggak. Kenapa Pak takut lagi? Semalam kan sempat pisah dari Bapak Bumi. Iya. Iya. Perasaannya gimana pisah dari Bapak? Waduh, bapakku di mana? Aku di penjara gitu. Bapak ditangkap juga. Oh, Bapak ditangkap juga. Polisi juga. Iya, karena dimarahin polisi. Iya, Bapaknya iya. takut gitu. Gue takut lah. Ya sekarang? Enggak. Enggak, udah. Sekarang aman. Untuk pelajaran sekolah selama perjalanan Bumi gimana? Itu anak-anak bilang nggak. Kalau di saat kondisi seperti itu, anak-anak bilang nggak takut juga aneh ya kan? Aneh itu jadi wajar lah. Nah, kita aja orang tua khawatir mau dibawa kemana kami ini. Tapi semua itu semuanya bisa tenang karena apa? Karena Bumi juga tenang. Tidak reaksi seperti menangis atau menjerit itu karena pisah sama bapaknya gitu nggak ada. Oke. Itu membuat kami juga di situ solid ya, maksudnya tenang gitu. Tidak ada yang seperti saya perempuan ya, nenek-nenek kemudian ditangkap begitu kan, seharusnya kan aku seperti biasalah kalau kebanyakan langsung khawatir gimana, itu juga enggak. Kami tenang semalam.